Assalamualaikum, selamat pagi, selamat siang, selamat sore. Perkenalkan, saya Evi, mahasiswa ekstensi UI 2021. Di sini saya akan menjelaskan sedikit terkait proposal penelitian saya yang berjudul Gambaran Cultural Competence Perawat Anak. Sebelumnya saya ucapkan terima kasih kepada pembimbing saya yaitu Ibu Desi Wanda, serta saya terima kasih kepada penguji saya yaitu Nurse Zesi, serta dua teman saya yang bersedia menjadi oponen. Uh, Pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan tiga aspek yaitu terkait pendahuluan, tinjauan pustaka, dan metodologi penelitian. Yang pertama kita membahas mengenai pendahuluan. Pendahuluan kaitannya dengan latar belakang. Latar belakang kenapa saya mengambil judul penelitian ini dikarenakan cultural competence sendiri merupakan tidak hanya sebuah ekspresi, melainkan juga sebuah sikap dan sebuah perilaku yang didasarkan juga atas kebijaksanaan dan dilatar belakangi oleh ras, etnik, agama, pemahaman perilaku aktualisasi, serta kesamaan dan perbedaan pada sistem keluarga maupun dalam masyarakat. Tidak hanya itu, hal lain yang mungkin menjadi dasar dalam pemberian pelayanan kesehatan itu sendiri, yaitu ada bahasa, agama, preferensi diet, dan pola dalam keluarga itu sendiri. Nah, dari hal itu mempengaruhi beberapa faktor yang akhirnya memberikan dampak yang signifikan, yaitu tentang perawatan yang sesuai dengan rentang lama perawatan yang lebih singkat dan mencegah dari traumatic care sendiri. Yang kedua, meningkatkan kepuasan pasien pada saat dia melakukan perawatan, khususnya pada case ini yaitu pada pasien-pasien anak. Yang ketiga, ternyata dari kita memberikan pelayanan sesuai dengan budaya, kompetensi budaya, maka nilai promoting score sebuah organisasi itu akan meningkat, atau kita bisa katakan NPS-nya menjadi signifikan. Sebelumnya, peneliti atau saya sudah melakukan studi pendahuluan dengan menanyakan kepada 10 perawat anak yang ada di sebuah rumah sakit swasta, dan yang pertama ditanyakan yaitu tentang apakah Anda mengetahui cultural competence, dan jawabannya dari 10 orang yang ditanyakan itu 60%-nya mengatakan tidak mengetahui dan mengerti ataupun bahkan memahami terkait cultural competence. Sehingga sisanya di 40% mereka mengetahui, pernah mendengarnya, dan beberapa bisa menjelaskan secara spesifik terkait cultural competence itu sendiri, tapi menyatakan bahwa belum memiliki update ilmu yang lebih relevan tentang cultural competence itu sendiri. Dari hal itu, maka ada rumusan masalah yang menjadi sebuah pohon yang peneliti analisis bahwa setiap pasien anak, baik itu dirawat jalan maupun rawat inap, mereka memiliki perbedaan kebutuhan karena terkait dari tadi bahasa, agama, preferensi diet, pola makan, kemudian ada hal lain yaitu seperti ras, etnik, agama, serta bahasa yang mungkin mempengaruhi sehingga adanya perbedaan pada setiap anak yang mengalami sakit. Dari hal tersebut tentunya peran dari perawat anak itu sangat diperlukan karena tentunya perawat itu harus memberikan pelayanan kepada pasien anak yang sesuai dengan bahasa, agama, preferensi diet, dan pola keluarganya itu sendiri. Dari hal tersebut sehingga muncullah sebuah pertanyaan penelitian yang saya ajukan di sini sebagai sebuah pertanyaan yang mendasar, bagaimanakah gambaran cultural kompeten perawat anak di rumah sakit? Dan dari pertanyaan itu tujuannya untuk menjawab dua hal. Yang tujuan secara umum yaitu untuk mengetahui gambaran cultural kompetens perawat anak itu sendiri, dan tujuan khususnya ada beberapa aspek, namun saya singkat, yaitu teridentifikasinya karakteristik perawat, baik itu usia, jenis kelamin, dan pendidikan terakhir. Seperti yang disampaikan pada latar belakang sebelumnya, bahwa update ilmunya belum diupdate secara lebih mendalam. Dan yang kedua yaitu gambaran cultural competence sendiri berdasarkan dimensi dapat dikemukakan dalam penelitian ini, baik dari dimensi kesadaran ataupun kepekaan, perilaku, komunikasi yang berpusat pada pasien, orientasi praktik, dan penilaian diri. Nah, manfaat dari penelitian ini yaitu kalau untuk rumah sakit mungkin ada pembaruan SOP terkait peka budaya perawat anak dalam memberikan pelayanan. Dan untuk universitas ini sebagai pembelajaran terkait transcultural nursing maupun bisa mencapai aspek traumatic care pada anak, sehingga pada saat melakukan praktik pelayanan kepada pasien anak tercapailah cultural competence perawat anak yang diharapkan. Nah, yang kedua kita meranjak kepada tinjauan pustaka. Di sini saya menampilkan kerangka teori penelitian.
Yang pertama, kita ketahui bersama bahwa yang menjadi dasar yaitu transcultural nursing. Transcultural nursing sendiri termasuk dalam Mendelian Theory yang dikemukakan oleh Linenger dan dikembangkan oleh banyak orang. Salah satunya ada yang mengembangkan bahwa transcultural nursing terbagi menjadi dua, yaitu keamanan budaya atau bisa dikatakan kemampuan untuk pengetahuan untuk mengetahui potensi budaya itu sendiri. Sedangkan yang kedua yaitu cultural competence. Cultural competence sendiri merupakan gabungan tidak hanya dari pengetahuan, tapi juga kemampuan serta keterampilan yang bisa dikatakan culturally congruent practice yang terdiri dari 5 item yaitu awareness, knowledge atau pengetahuan, skill yang biasanya merupakan karakter yang dibina sejak lahir, serta encounter yang merupakan modifikasi atau bagaimana tenaga kesehatan itu dalam aspek ini yaitu perawat mampu memodifikasi budaya yang atau keyakinan-keyakinan yang mungkin bisa diperbaharui. Nah, seluruh aspek ini tidak lepas dari keinginan budaya, yaitu kita mau ada motivasi untuk mengenal budaya lain. Kelima aspek ini dipengaruhi oleh 7 faktor yang menjadi faktor utama yang mempengaruhi dari cultural competence itu sendiri. Nah, 7 faktor itu sendiri yaitu yang pertama jelas yang tidak bisa dipungkiri yaitu tentang pengetahuan. Yang kedua terkait dengan bahasa. Karena ketika kita tidak mampu melakukan bahasa yang baik, maka komunikasi pun akan tidak tercapai pada derajat keefektifannya atau tidak mampu berkomunikasi secara efektif. Sehingga dari hal tersebut, maka kita perlu memiliki kemahiran dalam berbahasa asing atau berbahasa yang multicultural sehingga kita memiliki keterbukaan terhadap lingkungan eksternal atau orang lain yang berkomunikasi dengan kita maupun kita berikan pelayanan. Nah, pemahaman ini mencakup semua faktor sehingga kita dapat mencapai outcomes dari cultural competence itu sendiri. Spesifiknya ada 5 item, yaitu tentang yang pertama jelas tidak bisa dipungkiri yaitu perbaikan diri dari diagnosis atau perencanaan terapi karena mampu berkomunikasi dengan baik dan mampu menciptakan dinamika yang baik dalam pelayanan. Yang kedua, tentang perkembangan rencana tindakan itu sendiri juga. Yang ketiga, penurunan keterlambatan dalam pencarian layanan. Ternyata ketika kita aware, kita punya awareness, kita punya knowledge, kita punya skill, penurunan angka keterlambatan itu dapat berangsur menurun. Jadi mereka beriringan mengikuti, ketika turun maka grafik itu akan ikut menurun. Nah, tapi di satu sisi dia akan memberikan dampak positif yaitu peningkatan komunikasi yang lebih menyeluruh kepada pasien itu sendiri. Sehingga kita dapat berkontribusi atau dapat melakukan cultural competence itu dengan baik, dengan multi budaya, tidak hanya budaya tradisional kita sendiri. Dari tinjauan kerangka teori penelitian tersebut sehingga dikembangkan masuk kita ke dalam metodologi penelitian, dan di sini peneliti hanya mengambil satu variabel saja yaitu variabel independen di mana hanya meneliti tentang cultural competence itu sendiri dan terdiri dari 5 aspek itu sendiri atau 5 variabel. Nah, dari cultural competence itu sendiri, ada variabel-variabel yang ada di dalamnya. Yang pertama, nanti akan masuk ke dalam kuesioner pada data demografi yang terdiri dari jenis kelamin dengan skala nominal, pendidikan dengan skala ordinal, dan lokasi kerja dengan skala ordinal. Nah, selanjutnya yaitu dari aspek-aspek yang dinilai dalam cultural competence itu yang merupakan elemen-elemen dalam cultural competence. Nah, yaitu kesadaran akan kepekaan, perilaku, komunikasi yang berpusat pada pasien, kemudian orientasi praktik, dan penilaian diri. Nah, seluruhnya menggunakan skala Likert yang ada dibagi menjadi 7 poin, ada juga yang menjadi 5 poin. Nah, di situ ada disampaikan hasil ukur yang semakin tinggi nilainya, maka semakin tinggi poin, maka semakin rendah nilai, atau ada yang sebaliknya, semakin tinggi poin, maka semakin tinggi nilai, yaitu skala ukur interval. Nah, kita lanjut kepada penelitian ini. Peneliti tidak memberikan batasan pada respondennya sehingga tempat penelitiannya tidak ditentukan, namun sesuai dengan responden itu sendiri. Hanya memberikan batasan pada waktu penelitian yaitu di bulan Agustus sampai dengan September 2023. Penelitian ini menggunakan metode cross-sectional, di mana metode itu digunakan. Metode cross-sectional sendiri digunakan karena dapat menjelaskan tentang sikap, perilaku, pendapat, dan praktek yang dilakukan oleh populasi tersebut. Sesuai dengan aspek di awal tadi, tidak hanya ekspresi, melainkan juga sikap, juga perilaku yang ada dalam penelitian ini. Nantinya dari metode itu peneliti akan langsung mendapatkan data primer dari respondennya dengan menggunakan link pada Google Form yang akan disebarkan melalui platform digital yaitu WhatsApp, Instagram, dan Facebook.
Hasil penelitiannya itu nanti berupa skor klinis yang akan mengetahui bagaimana populasi tersebut kompeten terhadap budayanya pada komponen-komponen yang berbeda, yaitu kesadaran dan kepekaan, perilaku, komunikasi yang berpusat pada pasien, dan orientasi praktik serta penilaian diri, tanpa membandingkan dari variabel-variabelnya itu. Populasi yang diambil oleh peneliti pada penelitian kali ini yaitu seluruh perawat spesialisasi anak maupun perawat yang berdinas di ruang perawatan rawat inap maupun rawat jalan anak. Nah, dari populasi tersebut, peneliti mengambil sampel dengan teknik purposive sampel karena di sini peneliti belum mengetahui jumlah populasi dari sampel itu sendiri. Nah, dari hal tersebut, maka peneliti menggunakan Lumus Lemeso yang di sini diukur dengan hasil yang keluar yaitu 96 responden, kemudian dihitung dropout sehingga jumlah yang diperlukan yaitu 107 perawat anak. Dengan kriteria inklusi yaitu seluruh perawat anak yang setuju menjadi responden dan perawat anak yang bekerja di ruang perawatan anak baik rawat inap maupun rawat jalan. Sedangkan kriteria inklusinya yaitu jelas yang tidak bekerja ataupun spesialisasi anak maupun dia sedang cuti maupun dia tidak bekerja itu tidak masuk dalam kriteria ini. Nah, pada penelitian ini kita juga harus memperhatikan etika penelitian yang harus dipahami yaitu manfaat apa yang didapatkan oleh peneliti, manfaat apa yang didapatkan oleh responden, manfaat apa yang harus dihormati, apa yang harus menjadi keadilan. Jadi ketika si responden ini tidak berkenan menjadi responden atau menjadi responden kita, menjadi informan, maka kita harus menghormati sebagai hak manusia itu sendiri. Dan hal-hal yang perlu diperhatikan, yang perlu sangat mendalam kita dalami yaitu terkait informed consent yang harus diisi oleh responden serta anonymity atau tanpa nama dan kerahasiaan dari responden itu sendiri. Nah, di sini dalam instrumen penelitian ada terdiri dari dua aspek, yaitu data demografi seperti yang saya sampaikan pada definisi operasional, serta yang kedua tentang instrumennya sendiri. Instrumennya sendiri, saya menggunakan instrumen baku HPCCI, yaitu instrumen kompetensi budaya penyedia layanan kesehatan. Nah, dia terdiri dari 48 item, di mana dia terdiri dari 5 dimensi utama. Pada dimensi yang pertama yaitu kesadaran, di sini dia memiliki 11 pertanyaan dengan dengan skala Likert 7 poin. Dan di nomor 2, skala dimensi kedua, yaitu ada orienting praktek yang dia juga 9 item pertanyaan. Di mana seluruh pertanyaan yang ada pada kelima dimensi ini merupakan pertanyaan tertutup yang sehingga responden cukup menjawab setuju, tidak setuju, atau hingga sangat setuju atau sangat tidak setuju. Nah, di sini sudah dilakukan percobaan untuk menjawab instrumen tersebut kurang lebih sekitar 7-10 menit. Nah, uji validitas dan rehabilitasnya sendiri sudah dilakukan oleh peneliti yang sebelumnya oleh Syah di tahun 2023 dengan nilai alpha combat yaitu 0,25 sehingga dia memenuhi uji signifikasi sehingga layak untuk digunakan, dan secara rehabilitas dia juga memenuhi ditemukan nilai dengan 0,75 sehingga dia valid pada penelitian dan dapat digunakan pada hal lain dengan mendapatkan nilai yang sama juga. Nah, untuk pengelolaan dan analisis data, nanti kita akan menggunakan SPSS yang hasil ukurnya sendiri nanti berupa statistik, tabel, maupun grafik. Nah, seluruh aspeknya ini nanti berupa deskriptif frekuensi dari variabel-variabel karakteristik yang responden yang sudah disampaikan tadi. Tentunya, seluruhnya yang pertama harus mendapatkan surat persetujuan terlebih dahulu dari responden hingga mendapatkan coding, kemudian dilakukan editing, entry data, hingga cleaning yang nantinya untuk mengeksklud data-data yang kurang tepat. Demikian yang dapat saya sampaikan terkait proposal skripsi saya mengenai gambaran cultural competence perawat anak. Kurang lebihnya saya mohon maaf apabila ada kesalahan dalam kata-kata. Terima kasih. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.